Santi dari kelompok 7. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang varietas tanaman. Poin A yaitu pengertian perlindungan varietas tanaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman atau yang disebut dengan PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diawali oleh pemerintah dan pelaksananya dilakukan oleh kantor PVT Departemen Pertanian terhadap varietas-varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman yang melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Selanjutnya yaitu poin B, perolehan perlindungan varietas tanaman. Pendaftaran PVT dapat diajukan ke Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Departemen Pertanian. Jangka waktu perlindungan hukum varietas tanaman di Indonesia ada dua, yaitu 20 tahun untuk tanaman musiman dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Selanjutnya yaitu poin C, sejarah pengaturan tentang perlindungan varietas tanaman. Pada tahun 1961 oleh beberapa negara di dunia telah disepakati dalam suatu konvensi internasional tentang perlindungan varietas tanaman. Persetujuan internasional itu termuat dalam International Convention for the Protection of Varieties of New Varieties of Plants yang dikenal dengan UPOV. Di Indonesia, perlindungan tentang varietas tanaman sudah dimulai sejak tahun 1990, yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian tahun 1992 terbit lagi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman, disusul dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan dan tanaman. Baru kemudian pada tahun 2000 melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Indonesia memiliki undang-undang yang sudah agak lebih rinci yang mengatur tentang perlindungan varietas tanaman. Sekian dari pembahasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ruang lingkup pemberian atas hak PVT atau PVT dalam Undang-Undang Indonesia. Yang pertama tentang varietas dalam Undang-Undang Indonesia. Latar belakang lahirnya Undang-Undang Varietas Indonesia tidak terlepas dari tuntutan dan sekaligus sebagai konsekuensi Indonesia atas keikutsertaannya sebagai negara penandatangan kesepakatan GATT atau WTO 1994. Dan salah satu dari rangkaian persetujuan itu membuat tentang kesepakatan TRIPS. Persetujuan itu mengisyaratkan setelah ratifikasi Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan bidang HKI-nya dengan persetujuan TRIPS. Lebih dari itu, negara Indonesia adalah negara agraris, maka pertanian yang maju, efisien dan tangguh mempunyai peranan yang penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Guna lebih meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru kepada pemulia tanaman atau pemegang hak perlindungan. Perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara pemulia atau memegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu. Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotip atau kombinasi genotip yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya atau sifat yang menentukan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan atau pengembangan suatu varietas sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi lebih dari setahun. Suatu varietas
dianggap seragam apabila sifat utamanya tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda. Sifat-sifat itu harus stabil untuk siklus menanam. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk diperbanyak melakukan siklus perbanyakan khusus tidak mengalami perubahan pada saat akhir siklus tersebut. B. Ruang lingkup pemberian hak atas VVT. Varietas yang dapat diberikan VVT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa A. Nama varietas tersebut harus dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah habis. B. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas. C. Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT yang didaftarkan pada kantor PVT. Apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir B, maka kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan permintaan penamaan baru. E. Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan oleh varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut. F. Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PVT yang tidak dapat diberi adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Jangka waktu PVT dihitung sejak tanggal pemberian haknya, sejak tanggal pengajuan pemohonan hak secara lengkap diterima oleh kantor PVT sampai dengan diberikan hak tersebut kepada pemohon diberikan perlindungan sementara. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberikan pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak merugikan. Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Penggunaan hasil panen yang digunakan VVT ini untuk propagasi berasal dari varietas yang dilindungi harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT. Penggunaan varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud di atas harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT atau pemilik varietas asal. Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan penamaan terhadap varietas lokal, ketentuan penanaman, pendaftaran, dan penggunaan varietas lokal, serta instansi yang diberi tugas untuk melakukan yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Pemulia menghasilkan varietas berhak untuk mendapatkan imbalan layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh varietas tanaman. Pengecualian dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir A apabila pelaksanaan PVT tersebut secara teknis atau ekonomi tidak layak dilakukan Indonesia. Pembagian lingkup perlindungan varietas tanaman. A. Varietas yang diberi dan tidak diberi hak PVT. PVT diberikan kepada varietas dan jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman musim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan. B. Pemegang hak PVT. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, pihak yang mempekerjakan pemulia kecuali ada perjanjian lain.
pihak yang memesan varietas kepada pemulia kecuali ada perjanjian lain atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dan pemegang hak PVT selanjutnya, seperti ahli waris, jual beli, hibah, dan lain-lain. C. Hak dan kewajiban pemegang hak PVT. Hak yang diperoleh pemegang PVT adalah hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Ketentuan ini berlaku juga untuk varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama. Varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi, dan varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi. D. Hak pemulia. Pemulia yang menghasilkan varietas mempunyai dua hak, yaitu hak ekonomi, hak moral secara ekonomi sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang PVT. Pemulia yang menghasilkan varietas berhak memperoleh imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh varietas tersebut. E. Jangka waktu perlindungan. Masa perlindungan hak PVT diberikan selama 25 tahun untuk tanaman tahunan dan 20 tahun untuk tanaman semusim. Apabila dalam masa perlindungan tersebut sudah habis, maka varietas yang bersangkutan dianggap telah menjadi milik umum atau public domain. F. Pelanggaran hak PVT. Dalam ketentuan peraturan PVT yang berlaku, jika terjadi pelanggaran terhadap hak PVT, diancam pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar. G. Tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak PVT. Namun tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak PVT jika penggunaan sebagai hasil panen varietas yang dilindungi bukan untuk tujuan komersial. Penggunaan varietas yang dilindungi untuk tujuan penelitian, pemulihan tanaman, dan perakitan varietas baru. Penggunaan oleh pemerintah atau varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan, tetap dengan memperhatikan hak-hak ekonomi pemegang hak PVT. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemakalah selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang G. Jangka waktu pelindungan varietas tanaman. Yang pertama, 20 tahun untuk tanaman semusim, dan yang kedua 25 tahun untuk tanaman tahunan. Dan selanjutnya yang H yaitu berupa subjek, pelindungan varietas tanaman serta hak eksklusifnya terdapat pada pasal 5 Undang-Undang PVT. Yang pertama, pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Dan yang kedua, jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Dan selanjutnya yang keempat yaitu penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, yang berasal dari varietas yang dilindungi harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT. Dan selanjutnya yang kelima yaitu penggunaan varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan yang I, yaitu berupa kasus yang terkait dengan pelindungan varietas tanaman. Yang pertama ada berupa kasus pembajakan hayati atau biopirasi tanaman tradisional Indonesia oleh Siseidio, dan yang kedua kasus basmati rice. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Dwi Agustira Rinaldi ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yakni tentang jangka waktu perlindungan. Pada pasal 4 Undang-Undang PVT telah disebutkan bahwa pertama, jangka waktu PVT 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Lalu selanjutnya jangka waktu PVT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT. Lalu selanjutnya sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima kantor PVT sampai dengan diberikannya hak tersebut kepada pemohon diberikan perlindungan sementara. Lalu selanjutnya tentang subjek PVT, sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang PVT, pemegang hak PVT adalah pemulia atau badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Lalu selanjutnya, jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberikan pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali perjanjian lain antara kedua pihak tanpa mengurangi hak pemulia. Lalu selanjutnya mengenai hak eksekutif. Sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang PVT, pemegang hak PVT memiliki hak untuk mengurangi dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Lalu selanjutnya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 pada ayat 1 berlaku juga untuk varietas turunan, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas, dan varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi. Lalu selanjutnya hak untuk menggunakan varietas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kegiatan memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual dan memperdagangkan, mengekspor dan mengimpor, mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir A, B, C, D, F, dan G. Lalu selanjutnya penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berasal dari varietas yang dilindungi harus mendapatkan persetujuan dari pemegang hak PVT tersebut. Lalu selanjutnya adalah penggunaan varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus mendapatkan persetujuan dan dari pemegang hak PVT atau pemilik varietas asal dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah varietas turunan esensial berasal dari varietas yang telah mendapatkan hak PVT atau mendapat penamaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan varietas turunan esensial sebelumnya. Lalu yang kedua, varietas tersebut pada dasarnya mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dan varietas asal. Lalu selanjutnya varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada butir A dan butir B dapat diperoleh dari mutasi alami atau mutasi induksi, variasi somaklonal, seleksial individu tanaman, silang balik dan transformasi dengan rekayasa genetika dari varietas asal. Lalu selanjutnya varietas asal untuk menghasilkan varietas turunan esensial harus telah diberi nama dan didaftar oleh pemerintah. Lalu selanjutnya ketentuan penamaan pendaftaran dan penggunaan varietas sebelumnya sebagai varietas asal untuk varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan 6. Serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Lalu selanjutnya pengecualian pelanggaran. Pada pasal 10 telah disebutkan bahwa yang pertama tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT apabila yang pertama, pengguna sebagai hak hasil panen dari varietas yang dilindungi sepanjang tidak untuk tujuan komersial. Lalu yang kedua, pengguna varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru. Lalu yang ketiga, penggunaan oleh pemerintah asal varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT tersebut. Lalu selanjutnya adalah yang kedua, ketentuan mengenai penggunaan oleh pemerintah asal atas varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir C diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sekian dari saya.
Kasus pembajakan hayati tanaman tradisional Indonesia oleh Shiseido. Pada tahun 1995, perusahaan kosmetik Shiseido dari Jepang telah melakukan pembajakan hayati dengan mengajukan 51 permohonan paten tanaman obat dan rempah asli Indonesia. Secara diam-diam, perusahaan ini telah mendapatkan paten bagi tanaman obat dan rempah yang telah digunakan dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia secara turun-temurun. Perusahaan kosmetik Jepang ini telah memiliki sekitar 9 paten. Secara rinci, bahan tanaman yang telah mendapatkan paten adalah sebagai berikut. Paten perawatan kepala bernomor registrasi JP 103165541 dan paten dengan bahan anti penuaan. Setelah dilakukannya upaya penyelesaian kasus ini oleh salah satu organisasi non-pemerintahan di Indonesia melalui gugatan di pengadilan Jepang, akhirnya perusahaan kosmetik Shiseido membatalkan permohonan registrasi paten yang menggunakan tanaman obat dan rempah asli Indonesia untuk keperluan kosmetik yang sebelumnya telah diajukan ke kantor paten di Tokyo, Jepang. Pembatalan paten ini dilakukan dengan alasan bahwa pihak Shiseido menyadari bahwa tanaman hayati Indonesia yang termasuk dalam permohonan patennya ternyata telah menjadi bahan baku obat dan kosmetika tradisional sejak zaman dahulu yang dikenal luas sebagai jamu. Itu juga dikemukakan bahwa di antara paten-paten yang selain diajukan hanya satu yang sudah diregister di Jepang, yaitu ramuan yang menggunakan bahan baku lempuyang untuk memutih kulit. Menurut Shiseido, yang dipatenkan bukanlah tanaman lempuyangnya, akan tetapi proses pembuatannya menggunakan bahan tersebut, sehingga bangsa Indonesia tetap bisa memanfaatkan tanaman tersebut. Dari ilustrasi kasus tersebut, dapat dikemukakan bahwa kasus tersebut terjadi karena ketidakpahaman sebagian masyarakat Indonesia terhadap sistem paten, terutama dalam membedakan antara produk dan proses yang dilindungi paten. Hal ini mengakibatkan penafsiran yang salah terhadap subjek yang didaftarkan paten oleh perusahaan kosmetik Shiseido dari Jepang, yaitu menganggap bahwa yang didaftarkan paten adalah tanaman obat dan rempah tradisional Indonesia. Padahal yang didaftarkan paten oleh Shiseido adalah proses yang menggunakan bahan tanaman tersebut. Belum terbentuknya sistem perlindungan hukum bagi masyarakat tradisional ini mengakibatkan terjadinya pembajakan hayati oleh Shiseido karena tanaman obat dan rempah tersebut masih milik umum, sehingga siapapun dapat memanfaatkannya. Padahal selama belum terbentuknya sistem perlindungan hukum bagi masyarakat tradisional, maka tanaman tradisional Indonesia ini dapat dilindungi berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang PVT. Apabila ketentuan ini diterapkan, pemanfaatan kekayaan hayati oleh pihak asing dapat dituntut dengan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman Indonesia.